Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pendengar Wadi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya, baik sholatnya, puasanya dan lain sebagainya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sekarang hari ini bersama Kang Ari. Beda nih sekarang. Biasanya sama Kang Kiflan. Sekarang hari ini Kang Ari ada? Ada. Insyaallah tema kita hari ini membahas 10 hal yang sunnah dilakukan di hari raya Idul Fitri. Apa saja saudara yang mesti kita lakukan karena ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menghidupkan malam lebaran. Hidupin malamnya dengan takbiran. Ya, di masjid atau di luar masjid, di rumah, di pasar, atau di tempat mana saja kita hidupkan, ya, kecuali di mana? Kecuali di kamar mandi. Adapun di selain itu boleh sambil jalan kayak boleh hidupkan malam lebaran Idul Fitri dengan takbir, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan amal soleh. Perbanyak amal soleh di malam takbiran. Karena dalam hadis dijelaskan, man ahyal layaliyal arba wajabat lahul jannah lailatul tarwiyah wa lailatul arafah wa lailatul nahr wa lailatul fitr. Karena menghidupkan malam lebaran Idul Fitri itu disebutkan dalam hadis yang saya baca barusan, berhak dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang menghidupkan, Masya Allah. Sedikitnya kalau saudara ingin menghidupkan, kan saya nggak biasa bergadang, minimal Kang Ari, minimal kalau emang nggak biasa bergadang, minimal wa aqallul ihya yahsulu bi sholatil isya was subuh fi jamaah. Minimal salat isyanya berjamaah. Nah, lebaran nih rata-rata orang gimana? Waduh, karena nggak taraweh. Biasa kalau taraweh kan ramai di masjid. Karena lebaran sholat isya kadang-kadang pada lewat, betul gak? Betul saya. Pada lewat. Nah, malam takbiran ini kita hidupkan malamnya, minimal kita sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Insya Allah termasuk orang yang menghidupkan malam takbiran. Nah, ini terkadang banyak yang lalai karena mungkin capek kali ya, sebulan ya taraweh, pas ketika tidak ada taraweh, sholat isya pun lewat nanti. Jam 8 atau jam 9 lewat, nggak berjamaah. Nah, ini mesti kita perhatikan karena menghidupkan malam lebaran itu termasuk dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua berdoa. Kenapa berdoa? Karena berdoa di malam takbiran itu, ya Kang Ari, Kang Muslim, berdoa di malam takbiran mendapatkan apa? Qabul dari Allah atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa. Siapa? Kapan? Pertama, malam lailatul awwalul lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul Jum'ah wa lailatul Idain. Di antaranya ialah malam lebaran. Malam lebaran ini doa dikabul oleh Allah, tidak akan ditolak. Artinya apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita siapkan doa untuk malam lebaran supaya kita termasuk orang juga yang mendapatkan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian yang dianjurkan juga untuk hari raya Idul Fitri ialah
Apa Kang? Mandi. Mandi Mandi ya? nih. Mandi juga dianjurkan. Mandi sebelum sholat kan? Iya, dianjurkan juga. Ya. Habis mandi, kalau belum dipotong kukunya potong dulu. Ya, kalau belum cukur dulu ya. Nah, ini kemudian mandi. Ini mandi sunnah hukumnya bagi orang yang mau melakukan sholat lebaran. Kemudian apalagi? Yang keempat, memakai minyak wangi. Di sini minyak wangi banyak ya, di Indonesia ini minyak wangi merek banyak. Minyak wangi yang saudara punya yang paling enak itu pakai buat lebaran. Nggak punya, beli dah, harganya murah kok ya, banyak di toko-toko terdekat. Minyak wangi dipakai tuh hari lebaran. Pakai minyak wangi, siapin minyak wanginya untuk lebaran. Kemudian selanjutnya Kang, yang dianjurkan ialah berhias bagi yang sholat ataupun yang tidak sholat. Mau berangkat ke masjid, pakai dong yang sarung yang rapi. Kalau bisa yang baru, pakai yang baru, ya gak? Pakai koko yang baru atau gamis yang baru, peci yang baru. Kalau nggak ada, minimal rapi, minimal bersih, itu minimal. Yang bagus, ya. Bagi dewasa atau anak kecil, dewasanya berhias, anak kecil pun berhias. Juga berhias ya. Ya, berhias. Adapun untuk orang tua biasa-biasa aja, yang udah CB, umurnya udah tua, udah 70-80, biasa aja, nggak usah ikut-ikutan seperti anak muda. Ya. Kalau udah orang tua ya. Adapun anak muda atau sedang lah umurnya 30 ke atas atau 50, itu pakai hiasan-hiasan, berangkat ke masjid yang rapi, pakai gamis atau pakai sarung, pakai koko, pakai peci ya. Persiapkan itu semuanya ya. Dan disunahkan juga memakai pakaian yang paling bagus. Misalkan walaupun warnanya bukan putih. Kan kalau sholat itu sunahnya pakai warna putih kalau sholat Jumat. Adapun di lebaran, Idul Fitri, itu sunnah pakai pakaian yang paling bagus yang antum punya. Ana punya yang paling bagus cuma warna merah, ya udah pakai warna merah, nggak apa-apa. Yang paling bagus pakai yang paling bagus. Biasanya kan lebaran gimana? Wah, ramai kan pakaiannya bagus-bagusan ya. Nah, seperti itu. Ya. Tapi jangan diartikan lebaran kalau nggak punya baju baru nggak lebaran, bukan begitu. Emang betul. Ya, yang lebaran yang sebenarnya itu laisal id man labisal jadid. Bukan lebaran itu harus memakai pakaian baru, bukan. Lakinnal id man imanhu tazid atau ibadatuhu tazid. Orang yang disebut lebaran itu adalah orang yang ibadahnya nambah, imannya kepada Allah nambah, itu baru lebaran. Tapi bagi kita mah ya nambah ibadah pengen, baju ya bagus juga kepengen ya. Mudah-mudahan THR THR juga ya. Mudah-mudahan saudara bisa bagi-bagi THR ya. Kalau nerima THR berarti ya selamanya nerima, beda. Mudah-mudahan saudara semua bisa bagi-bagi THR. Artinya apa tuh? Jadi orang kaya berarti ya. Kemudian Kang Ari yang ke-6, tadi yang ke-5 ya. Sekarang yang ke-6, berangkat ke masjid pagi-pagi selain imam. Jadi kalau kita ingin sholat Idul Fitri, berangkat pagi-pagi dari rumah. Kecuali imam. Kalau imam nanti ketika mau sholat, beda ya. Oh nanti saya mah nanti aja, beda dong. Kalau kita nggak jadi imam pagi-pagi, kalau imam ya nanti ketika mau sholat. Jadi jangan iri. Wah imam kenapa belum datang? Saya datang duluan. Imam curang terakhir. Enggak. Imam emang disunahkannya nanti ketika mau sholat. Kemudian saudara selanjutnya yang ke-7, berangkat ke masjid jalan kaki. Kalau bisa pakai kaki, jalan kaki biasa ke masjid. Kalau bisa masjid misalkan nih jalannya yang paling jauh, motor berarti ya, yang paling jauh, cari jalan yang jauh menuju masjid. Saya sakit ya, kalau sakit pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil, pakai pesawat juga boleh. Salat lebarannya di Singapura. Pesawat ya. Nah ini kalau bisa berjalan kaki, jalan kaki. Kalau nggak bisa pakai kendaraan nggak apa-apa
ya. Kemudian yang kedelapan, pulang dari masjid lewat jalan lain yang lebih dekat. Tadi jalannya yang agak jauhan, pulang dari masjid cari jalan yang terdekat. Ya, kan ada itu jalan. Ada gak punya? Kan gitu ya. Kan di rumah kita sama masjid kan ada ya jalan yang terdekat, ada yang jalan yang jauh. Berangkat cari jalan yang jauh, pulang dari masjid cari jalan yang terdekat. Seperti itu. Nah, ini ittiba, mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW. Kemudian yang ke-9, disunahkan makan dan minum dulu sebelum sholat Lebaran Idul Fitri. Ya, sunnahnya makan kurma 3 witir 1 atau 3. Makan dulu, minum dulu boleh sebelum berangkat Lebaran Idul Fitri. Mau makan dulu, makan lontong dulu boleh ya. Sunnah bahkan sebelum berangkat ke masjid kita makan dulu, isi dulu perutnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, saudara, apa yang kita lakukan di hari raya Idul Fitri ialah melakukan sholat sunnah Lebaran Idul Fitri. Nah, ini 10 hal yang saya sampaikan singkat. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ringan di dalam melaksanakannya semua perintah Allah dan semua perintah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari maksiat kepada Allah dan didekatkan dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.